Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizal Pratama. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Kajian Daya Dukung Pondasi Menerus Terhadap Jarak Antar Pondasi dan Kondisi Tanah yang Berlapis. Jumlah halamannya 35 halaman, diterbitkan tahun 2013. Penulisnya ialah Aswin Lim, ST MSc Inc. Dari kelompok kami beranggotakan yaitu Dwi Citrawati, Muhammad Yusuf Ramadan, dan Dewangga Andia Mahendra Putra. Dari review ini yaitu memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh daya dukung tanah terhadap jarak antar pondasi pada pondasi penerus dan membandingkan rumus yang sudah ada, limit equilibrium metode, dengan solusi yang diberikan oleh metode elemen. Lalu saya akan berikan kepada Dwi Citrawati, silakan. Saya akan meneruskan review ini. Abstrak dari penelitian ini berisi kajian daya dukung pondasi menerus terhadap jarak antar pondasi pada tanah pasiran. Berdasarkan teori yang berkembang saat ini, teori daya dukung pondasi menerus yang mempertimbangkan jarak antar pondasi masih sedikit dilakukan. Terdapat beberapa rumus yang dikembangkan oleh Meyerhoff dan Stewart yang berdasarkan konsep limit equilibrium method. Dari hasil analisa yang diperoleh untuk kajian jarak antar pondasi, ternyata apabila jarak antar pondasi semakin dekat akan meningkatkan daya dukung tanah pada tanah pasiran. Pada pendahuluan, perencanaan pondasi tidak lepas dari perhitungan kuat daya dukung tanah. Daya dukung tanah sendiri adalah kemampuan tanah untuk menahan beban konstruksi agar pondasi tidak mengalami keruntuhan geser atau shear failure yang menunjukkan penurunan berlebih. Daya dukung tersebut ditentukan oleh jenis dan karakter tanah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dewangga. Untuk selanjutnya saya lanjutkan. Untuk menghitung daya dukung tanah berlapis, dapat dilakukan pendekatan dari teori limit equilibrium metode oleh Terzaghi pada tahun 1943, Meyerhoff tahun 1963, Hansen tahun 1970, dan yang terakhir Vesic tahun 1973. Untuk tinjauan daya dukung tanah terhadap jarak antar pondasi, studi ini dilakukan pada tanah pasiran homogen. Variasi jarak antara pondasi mengikuti teori Stewart pada tahun 1962. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dan pemodelan numerik menggunakan simulasi program praksis 2 dimensi yang mengadopsi metode elemen hingga dilakukan 24 permodelan numerik dengan variasi jarak antar pondasi, lebar pondasi, dan sudut geser dalam tanah pasir. Selanjutnya, hasil penelitian. Simulasi perhitungan dilakukan dengan pertambahan beban vertikal dari pondasi dengan lebar beban konstan sampai tanah mengalami keruntuhan. Dari analisis simulasi perhitungan yang diperoleh dari metode elemen hingga diperoleh kurva penurunan terhadap beban pada pondasi beserta nilai daya dukung pondasi. Analisis perhitungan menggunakan metode konvensional START dilakukan sebagai pembanding dari elemen hingga diperoleh dari metode konvensional dan metode elemen hingga menghasilkan beragam kurva yang menjelaskan tentang nilai daya dukung ultimate dan nilai penurunan tanah atau settlement. Metode START memberikan tren hasil yang sama, yaitu semakin dekat jarak antar pondasi, maka daya dukung tanah semakin meningkat.
Metode FEM memberikan tren hasil yang relatif konstan. Hal ini dikarenakan pada FIM, daya dukung tanah tidak hanya dikontrol oleh faktor F, tapi juga oleh settlement yang terjadi. Dari hasil review ini, penulis memberikan bahasa yang sangat mudah dipahami dan menjelaskan data dengan baik. Kekurangannya yaitu penulis memberikan variasi pada lebar fondasi dan nilai kuat geser tanah. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.